Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil musyahidin al-kiram. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mempelajari tentang bahasa Arab. Itu khususnya sekarang ini, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu nahu. Karena dalam ilmu bahasa Arab itu banyak, salah satunya ilmu nahu. Balaghah, kalau kemarin video kemarin kita ngupload tentang video tentang al-furuq al-lughawiyah atau perbedaan antara kalimat al-ajru sama as-sawab. Sekarang kita akan mempelajari atau membaca di sini. Kalau kita belajar bersama tentang salah satu isim, yaitu ismu taswir. Yaitu ismu at-taswir. Ismu taswir. Apa itu ismu taswir? Isim taswir itu sebenarnya kalau dari maknanya yaitu isim yang menunjukkan untuk menganggaplah soghar itu sebenarnya kecil, jadi menganggap kecil dan lain sebagainya. Toyib, pada kesempatan ini kita akan mempelajarinya atau mengetahui tentang apa itu taswir, apa kegunaan taswir itu. Toyib, taswir kegunaannya yang pertama atau faidatu at-taswir yang pertama adalah ad-dalalatu ala sugri al-hajm. Ad-dalalatu ala sugri al-hajm. Ala sigari al-hajm. Apa maknanya? Ala sigari al-hajm yaitu menunjukkan makna kecil. Jadi contohnya di sini isim misal nahrun atau namrun, maka sigat tasghirnya adalah nuhairun, atau satunya namrun berarti numairun. Jadi di sini ini adalah sigat tasghir dari kalimat nahrun. Sedangkan numairun adalah sigat dari kalimat namrun. Contohnya yang nahrun. Misal nahrun berarti bermakna sungai kecil. Sungai kecil. Jadi menunjukkan sesuatu hal yang kecil. Kalau yang pertama ini yaitu ad-dalalah ala sighah, makna menunjukkan ukuran kecil. Itu yang disebut makna pertama. Kemudian makna yang kedua atau faidah yang kedua adalah at-tahqir. At-tahqir. Apa itu at-tahqir? At-tahqir itu adalah meremehkan. At-tahqir adalah meremehkan. Contohnya di sini, misal lafal katibun. Apa maknanya katib? Katibun adalah maknanya adalah penulis. Tapi kalau mau disigat tasghir menjadi kuwaitib, itu sigat tasghirnya adalah kuwaitib. Apa maknanya kuwaitib? Karena maknanya di sini untuk sigat tahqir, bermakna tahqir yaitu meremehkan, maka maknanya orang yang baru belajar menulis, berarti disebut penulis amatir, gitulah. Anggap seperti itu. Jadi penulis amatir. Itu makna yang kedua
Oke, itu makna yang kedua. Jadi yang pertama adalah ala sigar al-hajm, yaitu ukuran. Kalau mau kita pengen bilang sungai kecil, maka kita langsung bilang nuhairun, berarti sungainya itu kecil. Tapi kalau ini beda, yang kedua ini beda, yaitu maknanya litahkir, untuk meremehkan. Makanya di sini bermakna katibun, penulis sebenarnya. Tapi kalau mau meremehkan seorang penulis, maka bilang kuwaitib. Apa maknanya kuwaitib? Maknanya adalah penulis amatir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu bermakna atau faidah yang ketiga adalah takribuz zaman. Takribu az-zaman. Takribuz zaman awil makan. Awil makan. Apa maknanya? Yaitu mendekatkan zaman itu biar dekat gitu. Jadi maknanya dekat. Lebih dekat. Dekat. Jadi tempat misal atau waktu. Misal contohnya di sini kita contohkan saja. Misal isim qablu. Qablu, lafal qablu. Ini bermakna sebelum. Tapi maknanya sebelum di sini tidak sama. Maksudnya kita tidak tahu kapan di situ. Apakah sebelumnya ada jedanya atau tidak. Nah, makanya kalau pengen untuk mendekatkan, maksudnya biar jaraknya dekat, maka kita bilang atau kita ubah menjadi sigat tasghir. Contohnya menjadi qubailu, yaitu qubailu. Qubailu. Apa maknanya? Maknanya adalah dekat atau ya sebelum. Sebelum tapi di situ tidak ada jeda. Apa ya, enggak boleh sebelum tapi tidak ada jedanya. Jadi langsung begitu. Kemudian yang keempat faidah isi wa tasghir itu yang keempat adalah at-tadlil. At-tadlil. Apa itu at-tadlil? At-tadlil itu adalah menunjukkan pada, maksudnya kedekatan. Maknanya kedekatan. Menunjukkan kedekatan. Kedekatan. Misal kedekatan seorang anak kepada bapaknya. Misal anak pengen kita itu menjadikan sigat tasghir. Maka untuk menunjukkan kedekatan, maka kita ubah misal lafal ibnun. Lafal ibnun. Ibnun ini bermakna anak. Bermakna anak. Nah, kalau untuk mau mendekatkan, jaraknya bertitik, anggaplah biar anak itu rasa dekat dengan orang tua, maka kita bilang, kita ubah ke sigat tasghir agar menjadi tadlil atau dekat. Maka disebut lafal bunayyah. Bunayyah, lafal bunayyah. Maka maknanya berarti anak itu sangat dekat pada bapaknya. Makanya disebut ya bunayyah. Misal contohnya ya bunayyah. Maka maknanya itu dia sangat dekat kepada bapaknya. Pokoknya dekatlah dengan orang tua dan lain sebagainya. Di situ. Insyaallah bisa dipahami di sini. Jadi faidahnya sigat tasghir itu ada 4. Yang pertama adalah lidalalah ala sigaril hajm, yaitu menunjukkan pada kecilnya ukuran agar menjadi kecil. Misal qalamun misal, maka kalau kita pengen menunjukkan itu ukurannya kecil, maka bilang kulamain. Nuhaim, kulaimun dan sebagainya.
Tapi kemudian at-tahqir di sini. Setelah tahqir itu maknanya adalah maknanya tadi meremehkan. Oke, yang ketiga maknanya takrib, mendekatkan. Agar dekat. Kemudian yang keempat adalah tadlil atau kedekatan, menunjukkan keakraban. Bisa juga keakraban. Keakraban seorang bapak pada anaknya. Keakraban seorang bapak terhadap anaknya. Maka misal orang tua bilang ya ibni, maka itu sebenarnya kurang. Nah, maka kalau pengen lebih akrab lagi maka bilang ya bunayya. Maknanya berarti anaknya sangat dekat. Dengan sangat akrab gitu. Dan lain sebagainya. Bisa dicari lagi bagaimana anunya. Cuma saya ngasih tahu bahwa di sini ada 3 atau ada 4, ada 4 faidahnya sigat tasghir ini. Yaitu ad-dalalah 'ala sighar, kemudian at-tahqir, takrib dan tadlil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.